Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai seperti biasa ya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini, oke? Baiklah, langsung kita mulai. Ini dia. Ada Nine of Pentacles di sana, ada Knight of Swords. Ada energi dari Four of Pentacles, kemudian ada energi dari Temperance Reverse, ada energi dari The Hermit Reverse, dan kemudian ada energi dari The High Priestess. Kemudian ada energi dari Queen of Swords Reverse, Five of Swords Reverse, kemudian ada energi dari Five of Cup Reverse lagi, dan berikut ada energi dari Knight of Wands. Oke. Jadi kalau Mari lihat sebenarnya pemikirannya kamu ini tuh agaknya lebih cenderung sering ya untuk di bulan Oktober ini terlempar kepada si pasangannya kamu. Jadi isi kepalanya kamu itu tuh banyak-banyak ya tentang dia gitu loh. Ya, kamu kayak penasaran tentang seseorang ini gitu ya. Kamu ingin cari tahu apa sih yang sebenarnya dia rasakan, apa sih yang sebenarnya dia pikirkan gitu ya. Jadi di matanya kamu bisa aja pasangan kamu adalah orang yang cukup misterius gitu ya. Jadi makanya datang rasa ingin tahu tentang dia yang cukup besar di sini gitu loh. Jadi memang ada kondisi yang cukup dingin ya antara kamu dengan pasanganmu, terutama nanti terlihat dari energinya si dia. Dianya itu tuh mau berjarak aja bawaannya ke kamu gitu ya. Dia kayak selalu berusaha untuk mengelak, menghindar dari kamu gitu. Semacam dia mau menutup diri dari kamunya gitu ya. Mungkin bahkan ada beberapa yang sudah menolak kehadirannya kamu dengan terang benderang. Jadi ini tuh bisa ya ditujukan kepada gebetannya kamu, bisa nih gitu loh. Jadi kamu naksir sama dia, kamu seneng sama si dia. Kamu nanti akan cari-cari cara gitu ya untuk datang mendekati dia. Namun upaya pendekatannya kamu ini tuh seperti sebuah tantangan gitu ya, karena kamu agaknya itu tuh belum bisa berharap gitu ya. Misalnya kalau kamu bilang hai halo langsung dengan sigap cepet dia ngerespon, nggak bisa juga walaupun dia tahu waduh ini tuh Gemini udah chatting aku nih gitu ya, tapi bisa dia tutup enggak ntar aja, nggak usah dijawab gitu ya. Kamu mau nelfon dia ya sama aja, dia lihat waduh udah berdering nih handphone, dilihat nomornya, oh nomor dari Gemini, udahlah di reject aja gitu ya, atau diabaikan aja, disilentkan aja ini handphone. Nah bisa dia gitu ya, bisa dia di sana dalam relationship apapun itu ya. Jadi kayak memang kamu akan mengejar dia nih kalau Mari lihat, atau setidaknya jangan mengejar ya, nanti ndak elok pula kalau untuk cewek. Mengusahakan, nah gitu ya. Kamu mengusahakan, kamu proaktif gitu loh. Kamu proaktif nanti dalam relationship-nya kalian berdua ini. Jadi kamu tuh nggak tinggal diam, nggak yang hanya kayak sedih-sedih, marah-marah. Aduh dia nih kok nggak balas chattingnya, aku sedih. Waduh brengsek ini orang udah ditelepon tapi nggak mau ngejawab misalnya gitu ya. Nah, kamu nggak hanya sebatas terjebak dalam situasi emosional gitu, tidak. Namun kamu yang dia belum balas, udah ntar lagi aku chatting gitu kamunya, ntar lagi aku telepon dia, ntar lagi aku gitu ya di sana. Mungkin beberapa tidak memilih untuk intens saban hari gitu ya, saban hari kamu berusaha ngedeketin dia ya belum tentu juga gitu ya. Adalah kera-keranya juga gitu ya, terutama yang kalian masih gebetan ataupun dalam kondisi pacaran. Nah kalau sudah dalam pernikahan, terutama pernikahan yang sudah cukup lama, ya bisa-bisa lah namanya pernikahan gitu kan. Ya bisa-bisa kamu lebih luwes gitu loh, berusaha untuk mengakses dia. Karena kan kalau dalam pernikahan kan tidak terlalu banyak ya jaim-jaimnya gitu kan, tidak terlalu banyak pertimbangan
apanya ya, takut berkecil hatinya kalau misalnya upaya pendekatan tertolak oleh si dia gitu kan. Nah, jadi ya pokoknya kamu tidak akan tinggal diem gitu loh. Tidak akan tinggal diem, hanya kemudian menilai, oh kami lagi nggak harmonis, oh kami lagi nggak bersama, oh kami lagi nggak akrab, oh kami lagi, gitu ya. Kamu bukan hanya kayak sebatas berhenti di penilaian. Tapi begitu penilaian ada, usaha menyertainya, ya, untuk merubah keadaan. Nah, seperti itu. Bagus, bagus kalau mari lihat. Jadi kayak tidak cukup ya bagi kamu hanya kayak sebatas berdoa, ya, walaupun doa memang penting dalam semua usahanya kita ya, dalam setiap upayanya kita. Tapi di sini tuh ora et labora prinsipnya kamu, ya, berdoa, berniat, gitu ya, sembari berusaha. Ini keren, keren banget di situ ya. Karena memang egonya kamu, ego itu tuh artinya kemauan diri ya. Jangan sangka kalau mari bilang ego selalu dia akan konotasinya negatif ya, jangan ya. Gitu. Kalau egois baru dia ada isnya di belakang, egois baru dia konotasinya negatif. Tapi kalau hanya sebatas kalau mari bilang ego itu artinya kemauan diri yang kuat gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini tuh egonya kamu, memang egonya kamu itu tuh kayak ingin barengan dengan seseorang ini, ingin menaklukkan seseorang ini, gitu ya. Kamu ingin kayak dapat posisi apa sih bilangnya? Dapat kendali. Kamu ingin bisa dapat mengendalikan kondisi dan keadaannya kalian gitu ya. Kayaknya kalau kamu bisa bersama dengan dia dalam suasana yang hangat, romantis, semacam kayak ini baru pas gitu ya. Ini baru pas gitu loh. Kalau dalam kondisi-kondisi kayak gini enggak seneng hatimu, enggak suka kamu. Gitu lah. Bahkan jika bisa di bulan Oktober nanti, enggak usah sampai tunggu akhir Oktober ya. Maunya kamu kalau bisa itu tuh segera selesai kondisi yang seperti ini. Karena kondisinya itu tadi, kamu tertolak gitu loh. Kamu tertolak ya, kamu nggak mau. Kamu ingin dia tuh kapanpun kamu mau akses dia, dia terbuka, dia tersedia, dia ada, dia merespon. Itu maunya kamu. Jangan dia banyak-banyakan diemnya. Jangan dia menghindar berjarak dari kamu. Kan itu maunya kamu kan. Nah di sana. Nggak betah kamu. Ngadepin yang kayak gini nih nggak betah. Nggak suka kamu. Kamu bisa aja sekarang marah-marah juga itu ke dia. Gitu ya. Atau ya nantilah di bulan Oktober ini kan energi Oktober ya. Sementara sekarang masih Oktober ini. Masih September ini. Mari tarik energinya. Gitu ya. Jadi maunya kamu kalau bisa itu tuh berikutnya kamu ngedeketin dia 2-3 kali pendekatan lagi, ya udahlah. Dia jangan lagi diem-dieman sama kamu. Udah langsung luwes sikapnya dia ke kamu, kan maunya kamu gitu. Karena kalau energi Gemini yang kayak gini nih lagi nggak sabaran, bawaannya tuh nggak sabaran. Gitu loh. Bisa marah kamu jadinya. Apa sih ini orang dideketin malah ngejauh. Sombong banget. Kamu bisa tuh agak ketus gitu ya jadinya menilai seseorang ini. Dia yang kamu harapkan, dia yang kamu inginkan, tapi sekaligus bisa kamu jadinya mencak-mencak sendiri. Bahkan agak-agak berintonasi merendahkan dia, bisa itu ada. Tuh ya, sangka-sangkanya dia gitu ya. Sangka-sangkanya dia cuman dia sebiji aja, wanita atau pria gitu ya. Udah dideketin malah kayak gitu sikapnya, gitu kan? Mau kamu tuh ngejek-ngejek dia dari jarak jauh gitu ya, diem-diem gitu kan? Dalam hatinya kamu gitu ya. Di sana. Tapi ya mungkin kalian juga tahu, itu hanya kayak sebatas di diri aja.
ndak yang mesti diungkapkan, woi kau ini ya, misalnya gitu kan, nggak pakai acara gaya preman gitu kan. Walau bisa-bisa aja kalian preman gitu ya, walaupun kalian cewek gitu, kalian gini ini energinya maskulin gitu ya. Bisa-bisa aja kan gitu ya, kau ini ya gitu kan. Nah, tapi kalian tuh ngerti lah kalau mari lihat bahwa bersikap demikian juga langsung di depannya dia itu tuh ndak elok juga lah gitu ya. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki dia kan gitu ya, bagaimana mungkin kamu bisa dapat respon yang baik dari dia kalau kamu maki-maki dia gitu ya, atau marah-marahin dia gitu kan, ya agak mungkin ya. Kamu juga ngotak lah gitu kan, mikir kamu kan di sana. Paling-palingnya di belakang punggungnya dia gitu ya, pas kamu lagi sendiri atau mungkin pas ngobrol sama temennya kamu, itu tuh lakinya aku gitu ya, bertingkah dia di rumah gitu ya, banyak kali gayanya dia di rumah gitu ya. Bisa kamu keras kalau di belakangnya dia, tapi kalau depannya dia ya kamu ya anteng, kalem gitu kan. Di sana. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian sebenarnya diam-diam tahu ya kenapa begini sikapnya dia ke kamu gitu ya. Kenapa? Karena orang ini tuh macam takut, mari lihat ya, takut dia nengok kamu gitu loh. Ya pasti kalau kamu ada sempat melakukan kekeliruan, kesalahan, bisa-bisa kamu memang kalau pas lagi pikiran tenang ya, bersedia untuk jujur gitu ya. Kamu pasti tahu itu, ini tuh gara-gara omongannya aku ini kemarin. Oh iya sih, aku kemarin tuh sikapnya kayak gini kayak gitu ke dia. Ngertinya kamu itu ya, bahwa kamu akar persoalannya. Ya kalau mau jujur gitu kan, ngerti kalian, adalah tingkahnya kamu itu tuh yang menyulut ya, menyulut keinginan dari seseorang ini tuh untuk menutup diri dari kamu. Nah di sana ya, ya gitulah. Jadi ibaratnya kayak ini, maaf bahasanya Mari ya, kamu yang bikin tingkah, namun di sini kamu juga bersedia kok sebenarnya untuk menyelesaikan efek dari tingkahnya kamu itu. Gitu ya. Jadi kalau dia cemberut, iya sih wajar dia cemberut, tapi maunya cemberutnya dia jangan lama-lama kan gitu maunya kamu ya. Jangan terlalu larut gitu loh. Misalnya kalau kalian berantemnya pagi gitu ya, udahlah 3-4 jam damailah gitu, atau sebelum matahari tenggelam bereslah sudah gitu ya. Maaf-maafan lah di situ ya. Maulah dia memaklumi, maulah dia memaafkan kamu gitu maunya kamu kan, di sana. Tapi ya ternyata maunya kamu seperti itu tuh bukan menjadi sebuah kemauan pula bagi si pasangannya kamu, karena itu tadi takut, pengennya tuh kayak ngelihat kamu itu tuh nggak aman gitu ya, kayak bersama dengan kamu itu tuh meresahkan kamu ya. Meresahkan kamu itulah ya. Jadi kayak seseorang ini tuh tidak percaya gitu loh, kalau dia membuka dirinya dia segera ke kamu, itu adalah satu keputusan yang baik gitu ya. Nah jadi menjaga jarak alangkah lebih baiknya menurut pertimbangan dari si dia di bulan Oktober ini gitu loh. Takut dia kamu rugikan, takut dia kamu buat dia itu tuh jadi stres ya, merasa tertekan gitu loh ya. Jadi lagi nggak enak energinya kamu di mata pasanganmu di bulan Oktober, nggak enak gitu loh, nggak percaya dia sama kamu. Mungkin di sini tuh ada juga, maaf ini ya, tentang urusan uang ini ya. Jadi kayak sesuatu yang berharga lah pokoknya ya, bisa tentang uang, bisa tentang apa gitu ya. Kayak menurut dia kamu mau mengambil sesuatu yang berharga dari dia gitu loh.
yang jelas-jelas dia miliki. Jadi kok kayak nggak rela gitu ya, nggak rela dia apa yang dia anggap berharga ini tuh dia serahkan ke kamu atau diambil paksa oleh kamu, nggak rela gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kayak cerita duit ya, ini tuh kalau Gemini ngedeketin aku nanti ujung-ujungnya UUD ini ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Mendingan duitnya itu aku simpen untuk aku, mendingan aku beliin sesuatu untuk menyenangkan hatiku ya, untuk bikin aku jadi makin cantik, bikin aku jadi makin apa gitu ya. Atau ya setidaknya mendingan aku tabung untuk aku gitu loh. Ini kan duitnya aku gitu. Masa sih Gemini enak-enakan mau minta di akhir kayak gitu ya. Atau mungkin yang berharga itu tuh kan bukan hanya uang aja ya, waktu gitu ya, hati, perasaan, kan seperti itu ya. Jadi kayak di matanya dia di saat ini, maaf ya Gemini, kamu makhluk yang merugikan, udah titik gitu ya, maaf ya. Kamu makhluk yang merugikan bagi dia itu loh. Jadi udah tahu dia kamu makhluk yang merugikan, jadi menurut dia ngapain lagi dia ngebuka diri sama kamu, ngapain dia deket-deketin kamu gitu ya, ngapain dia mau dideketin oleh kamu. Nah di sana makanya ini tuh kayak ada kepikiran untuk ninggalin kamu nih, untuk melepaskan kamu gitu. Maunya dia itu tuh jangan ada urusan apapun lagi dengan kamu. Memang ini bisa ya relate ke relationship yang sudah bubaran ya. Ini adalah mantannya kamu gitu. Mantan pacarmu kah, mantan suamimu, mantan istrimu gitu ya. Namun kayak ada keinginan kamu untuk mendekati dia kembali. Barangkali ya kamu mau rekonsiliasi. Atau mungkin ada sesuatu yang sedang mau kamu ambil dari dia. Entah itu tuh kamu anggap adalah haknya kamu, itu juga bisa ya. Haknya kamu yang sedang dia pegang gitu loh ya. Nah di sana jadi pokoknya ada ini kepentingannya kamu nih ya ke si pasangannya kamu, kepentingan untuk kamu diterima kah, atau untuk dia memberikan apa yang mau kamu ambil dari dia gitu ya. Nah di sana namun apapun itu yang kamu harapkan dari dia untuk dia berikan, mari lihat pasti dia masih kayak enggak ah gitu. Walaupun kamu bilang itu adalah haknya kamu gitu. Misalnya nih bahkan maksudnya kamu ngedeketin dia biar dia bayar utangnya dia. Adapun uangnya dia ya. Adapun uangnya dia untuk menyelesaikan utangnya dia sama kamu. Tapi bisa-bisa enggak mau itu dia kasih. Enggak mau dia kasih itu. Gitu. Dia keep itu. Gitu ya. Jadi kayak seolah-olah bisa aja dia berakting bahwa dia tidak punya utang sama kamu. Gitu loh. Jadi tuh secara garis besarnya, apa yang mau kamu ambil, tidak akan dia beri. Ambil waktu dia, ambil hati dia, ambil cintanya dia, ambil apapun itu, tidak katanya. Nggak ada di sini punyanya kamu gitu ya. Nggak ada di sini hak miliknya kamu. Nggak ada di sini titipannya kamu ke aku, kira-kiranya gitu seseorang ini. Nah di sana ya, kalau kamu kayak niatan mau rekonsiliasi sama dia jika dia adalah mantannya kamu, untuk sementara waktu ini tuh enggak lah, dia nggak mau itu, nggak mau. Mendingan dia sendiri gitu ya, mendingan dia ngejomblo daripada dia mesti balikan sama kamu. Itu ya bukan satu ide yang baik pokoknya. Punya urusan dalam hal apapun itu dengan kamu, bukan hal yang baik katanya. Gitu ya, akan dia pegang itu kuat-kuat itu. Waktunya dia, tenaganya dia, apanya semualah. Nggak ada yang mau dia kasih sama kamu. Atensi pun dia nggak mau. Ya, walaupun kamu bilang aku hanya butuh perhatian dari dia gitu ya. Nah, dia akan tutup mata itu, seolah-olah kamu sedang tidak ada gitu loh. Walaupun bisa kan di sini kamu proaktif ya, kamu di sini tuh proaktif untuk deket sama dia
gitu. Tapi dia tutup mata aja, seolah-olah kamu yo ndak ngelakuin apa-apa, yo kamu nggak chatting, yo kamu ndak nelpon, yo kamu ndak datang, kamu ndak hadir gitu di sana ya. Jadi energinya semua akan dia miliki, yang urusan yang dia rasa miliknya dia itu tuh akan dia miliki, tidak akan dibagi sedikit pun untuk kamu gitu ya Gemini. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke, baik, mari awali dari inisial C. Ada cinta, S sayang, G gelas, R rasa, H hati, B bahagia, Y yoyo, E emas, J jalan, T tali, dan U usia. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke zodiak. Di sini ada energi dari Aquarius, energi dari Taurus, energi Capricorn, Pisces di sini. Masuk energi dari Virgo, dan berikut ada energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Gemini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.